Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Baitul Izzah, wabil khusus kepada para sesepuh, para tokoh, para bapak haji, bapak ustadz dan ustadzah, semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, merahmati dan meridhai kita semua. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali di pagi yang penuh berkah, pagi di mana kita memulai hari kita dengan sama-sama kita memenuhi panggilan Allah, sama-sama kita bertaqarrub melalui ibadah salat subuh yang merupakan amalan yang sangat Allah cintai. Rasulullah SAW menggambarkan tentang bagaimana keutamaan salat subuh. Kata beliau, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Orang yang salat berjamaah subuh, apalagi di masjid, maka bagaimana keutamanya digambarkan seperti orang yang telah menghidupkan malam-malamnya secara penuh atau semalam suntuk. Mudah-mudahan semua taqarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima, dan terlebih-lebih kita akan lanjutkan lagi, kita sempurnakan dengan sama-sama mengaji. Setidaknya kita akan tunggu sampai waktu syuruk, ya, yang juga merupakan pahalanya sangat besar. Kata Rasulullah SAW, man shalla subha fi jama'atin summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu asy-syams. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia tunggu terus berzikir dulu, ya, termasuk berzikir adalah kita ngaji, ya. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari, thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Maka dikatakan faka'annama falahu mithlu ajri hajin wa umratin tamatin.
Maka orang yang bisa melakukan seperti itu, jadi syaratnya satu, pertama datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Syarat yang kedua, tunggu dulu, jangan pulang, diisi dengan berzikir, ngaji atau apapun ya. Syarat yang ketiga, nunggu terbit matahari. Habis itu sholat 2 rakaat. Maka insya Allah kita harus husnudzon, yakin ini keutamanya sama dengan haji dan umrah. Jadi pengen haji di Depok itu kalau daftar sekarang, kalau nggak salah nunggunya sekarang itu 18 tahun. Kalau umroh insya Allah ya bisa cepat ya. Nah, sekarang sudah dibuka umroh, sudah normal. Cuman beda kalau sekarang itu, kalau ke Raudhah ini nggak kayak dulu. Setiap orang yang umroh itu hanya dapat kesempatan untuk ke Raudhah sekali saja. Karena itu jatahnya sudah dari kementerian. Kalau satu keluar satu visa, berarti ada kesempatan untuk datang ke Raudhah sekali saja, diizinkan sekali. Boleh nggak minta nambah? Boleh. Harus pakai aplikasi, daftar dulu di aplikasi HP. Udah daftar, masukin data, tapi terserah apa dapat ACC apa enggak. Kadang-kadang udah daftar lama, berarti biarin aja, ya kan? Kalau sampai pulang nggak keluar, berarti udah, ya kan? Begitu juga kalau ke Mekah sekarang juga nggak gampang kayak dulu. Setiap saat bisa, waktu-waktu sepi kita bisa ke multazam, bisa tawaf dan sebagainya. Sekarang nggak bisa. Bisa tawaf tapi harus tawaf yang dari lantai 2 yang jauh, ya kan? Kalau mau dekat-dekat pelataran Ka'bah ini sekarang harus pakai pakaian ihram. Jadi walaupun sudah selesai ihram, kalau kepengen di pelataran Ka'bah kita harus pura-pura pakai pakaian ihram. Ala kulli hal, masyaallah, ini semua insyaallah ini juga menjadi pelayanan supaya lebih tertib memang. Tapi ala kulli hal kita, kalaupun Allah belum kasih kemudahan, harus nunggu sekian tahun dulu. Mau umroh juga duitnya belum banyak. Ternyata kalau kita datang ke masjid, sholat berjamaah, sholat subuh, jangan buru-buru pulang. Tunggu sampai syuruk dulu. Habis itu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah isyraq atau syuruk ya, atau tulu'. Bisa namanya isyraq, bisa namanya syuruk, bisa namanya tulu'. Itu maksudnya sama, terbitnya matahari. Kalau sudah terbit meninggi sedikit, yang disebutkan dalam fikihnya qadra rumhin, ya, kurang lebih ya, pokoknya jangan lagi nempel, karena di situ disebutkan nunggu agak tinggi dulu baru sholat 2 rakaat. Masya Allah, mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan. Hal ini bagian dari rahmat Allah SWT kepada kita untuk selalu menambah tabungan amal. Karena memang kita hidup ini disuruh membuat tabungan amal kita itu nanti kalau sudah mati. Makanya kata bapak, wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mati itu tiba-tiba, nggak ada orang tahu kapan waktunya. Nah, kuburan inilah peti untuk menyimpan amal kita. Kalau kita waktu hidupnya itu banyak melakukan amal soleh, maka peti amalnya nanti banyak, ya kan? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang tauhid uluhiyah. Yang tauhid uluhiyah itu inti ya, inti yang kita ikrarkan itu adalah kalimat tauhid. Sudah sering dengar kalimat tauhid, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Ini kalimat sakti yang betul-betul menentukan. Inilah dasar keislaman seseorang. Seseorang itu
sehebat apapun dia sudah melakukan berbagai macam amalan Islam, sudah begitu hebat membela agama Islam, melakukan simbol-simbol Islam, tapi kalau belum pernah mengucapkan kalimat syahadat, belum pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menurut kita belum dikatakan muslim. Kita harus tegas begitu. Yang belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu belum dikatakan sebagai muslim. Kenapa? Karena kalimat inilah yang menjadi garis pemisah, huwa al-faslu bainal imani wal kufri. Ini kalimat yang membedakan, yang memisahkan antara wilayah keimanan dengan wilayah kekufuran. Ibaratnya kalau kita di kapling-kapling ini ya, yang membatasi antara apakah kita ada di kapling orang-orang kafir apa di kapling orang-orang mukmin, itu batasnya adalah kalimat tauhid ini. Siapa yang sudah mengucapkan kalimat tauhid maka otomatis masuk ke golongan orang muslim. Begitu kita batal tauhidnya, kalimat la ilaha illallahnya itu kita batal, ya kita terlempar lagi ke sini seperti itu. Makanya disebutkan asasul Islam wal faslu bainal imani wal kufri. Kemudian dengan kalimat tauhid ini juga berarti seseorang itu terjaga ismatu damihi wa malihi wa irdihi. Secara hukum dia sudah menjadi muslim, berarti wajib dilindungi darahnya, hartanya, kemuliaannya, kehormatannya. Makanya dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita ini disuruh memerangi. Umirtu an uqatil. Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi, dalam artian ketika dalam kondisi perang kita memerangi manusia sampai kapan? Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa in qalu la ilaha illallah, kalau mereka sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum, maka wajib darah mereka dilindungi. Cuma dalam satu riwayat itu kalau tidak salah Usamah bin Zaid. Jadi dalam satu peperangan dia terkondisi di mana orang-orang kafir itu terus dia menyerang sampai dia kemudian dalam posisi dia itu lebih dominan. Kemudian si sahabat Usama ini dengan yang lain sahabat Ansor itu kemudian mengejarlah orang kafir ini yang sedang dalam peperangan, bukan dalam waktu yang normal ya, dalam waktu peperangan. Sampai akhirnya setelah orang kafir itu kemudian sudah terjebak, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia tahu bahwa kalimat ini kalau sudah diucapkan harusnya tidak boleh diperangi. Tapi kemudian karena Usama meyakini bahwa orang ini hanya cari-cari cara aja supaya tidak, karena dia sudah terjebak, kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sama Usama itu langsung ditebas saja olehnya. Jas. Matilah dia. Lalu sahabat yang satunya yang bareng sama Usama ini, dia tidak berani. Terus melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami kejar dia, kami itu awalnya dia nyerang terus kami ya Rasulullah, tapi begitu kami sudah bisa menguasai, kami kejar dia. Begitu kami kejar, pas dia sudah terjebak, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah begitu dilapor marah. Terus mengatakan, kemudian Rasul mengatakan, wahai Usama, asyaqaqta an sadri. Kamu mengatakan bahwa dia itu pura-pura, sebetulnya dia hanya cara-cara supaya kami tidak memukulnya.
Tapi kata Rasulullah SAW begitu marahnya, kemudian beliau mengatakan, apakah kamu tahu isi hatinya? Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu mengatakan bahwa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pura-pura saja? Kata Usama setelah itu, begitu saya ditegur dan dimarahi Rasulullah SAW itu kayak itu menyesal sekali. Jadi memang kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang menjadi dasar pemisah antara kekufuran dan keimanan. Dan hukumnya itu Allah yang Maha tahu. Makanya nanti akan ada apa itu kalimat la ilaha illallah itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Jadi intinya bahwa Masya Allah, ini kalimat yang sangat menentukan nasib seseorang. Sampai dikatakan di sini bahwa di antara keutamaan la ilaha illallah itu apa? Dukhulul jannah wa adamil khulud finnar. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti dia akan masuk surga, dan seberapapun dosanya, kalau dia itu masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak akan kekal di neraka. Jadi yang kekal di neraka itu orang-orang kafir karena tidak ada keimanannya. Tapi kalau orang ada keimanannya, dikatakan dalam hadis itu, ada saatnya nanti Allah akan perintahkan malaikat untuk mencari, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Wahai malaikat, keluarkan, cari orang yang di dalam hatinya ada sedikit keimanan. Walaupun mungkin selama hidupnya bergelimang dengan dosa, maksiat dan seterusnya, tapi dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada saatnya Allah Subhanahu wa taala setelah dosa-dosanya terbayar akan Allah entaskan, dimasukkan ke dalam surga. Jadi enggak ada yang kekal. Yang kekal di neraka itu adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya Allah SWT. Yaitu Allah sendiri yang menentukan, karena memang dia enggak ada keimanannya dalam hatinya. Nah, keimanan itu diantaranya dibuktikan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ada hadis kata Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihi an-nar. Dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah SAW, siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, haram alaihi an-nar, maka Allah akan haramkan dirinya dari neraka. Jadi artinya ya dengan kehendak Allah, kalau betul-betul dia itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tentu itu dipenuhi dengan syarat rukunnya. Nanti akan kita terangkan apa itu syarat rukun kalimat syahadat ini. Maka Allah akan haramkan jasadnya. Atau hadis lain mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Makanya kita dianjurkan sekali kalau mendapati orang yang sedang nazak, sedang sakaratul maut itu, kita disuruh membimbingnya, mengucapkan apa kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar apa? Agar dia itu nanti di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu apa sih makna la ilaha illallah? Kata-kata la ilaha, kata-kata ilah itu ala wazni fi'al bimakna maf'ul. Menurut para ulama, kata-kata ilah itu mengikuti wazan fi'alun. Aliha ya'lahu ilahun, fa'ila yaf'alu fi'alun. Tapi maknanya maf'ulun. Maf'ulun artinya yang di. Kalau ilah itu makna ma'luh. Artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi kata-kata ilah
itu artinya ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kaidah bacaan aliha ya'lahu ilah atau fa'ila yaf'alu, masdarnya fi'al diantaranya. Tapi maknanya maf'ul. Sama dengan kalau kita menyebutkan kata-kata kitab, kitab artinya kitab, tapi itu maknanya maktub, sesuatu yang ditulis. Sama dengan di sini katakan la ilaha illallah ijmalan la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang disembah, tidak ada Tuhan yang disembah, yang diibadahi. Bihaqqin dengan berhak, maksudnya berhak untuk diibadahi, illallah kecuali Allah. Jadi jangan sampai salah kita mengartikan. Kalau kita artikan bahwa la ilaha diartikan la khaliqa, tidak ada pencipta, atau dikatakan la qadira lil ikhtira'i illallah, tidak ada yang punya kemampuan untuk menciptakan kecuali Allah, maka ini masih belum dianggap benar. Karena kalau seperti itu, hampir semua orang-orang dahulu pun mengatakan bahwa tidak ada pencipta, tidak ada yang menciptakan alam ini kecuali Allah. Makanya disebutkan bahwa dalam tauhid rububiyah itu, orang yang hanya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tapi dalam prakteknya dia masih mempertuhankan yang lain, masih ibadah yang lain, itu belum dianggap sebagai muslim, ya kan? Makanya apa? Makanya orang-orang dahulu pun yang diperangi atau yang diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam, ternyata apa? Mereka orang-orang yang mengakui bahwa Allah itu Tuhan mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau mereka ditanya siapa sih yang menciptakan bumi dan langit ini, maka mereka, orang-orang kafir dulu, orang-orang musyrik itu mengatakan apa? Tuhan kami adalah Allah. Jadi mereka masih mengakui Tuhan Allah yang menciptakan Allah, tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya mereka masih mempertuhankan batu, kayu dan lain, dan mereka masih berdoa takut beribadah kepada selain Allah. Maka orang yang seperti ini belum dikatakan sebagai orang mukmin. Makanya di sini kata-kata la ilaha diartikan la ma'buda, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi. Ay annahu la ahada yastahiqu an yu'bada illallah. Maksudnya tidak ada seorang pun, siapapun, apapun, enggak malaikat, enggak nabi, enggak rasul, enggak wali, enggak kiai, enggak habib, enggak siapapun yang kita anggap paling hormat, paling mulia itu enggak berhak untuk diibadahi. Wala fala yajuzu an yud'a illallah, enggak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wala yajuzu an yusalla au yungdara au yudbahu illallah, enggak boleh orang itu disolatkan dan bukan disolatkan, solat kepadanya, orang itu bernadar kepadanya atau menyembelih hewan untuk atas nama dirinya, illallah kecuali hanya Allah. Pokoknya berbagai macam bentuk ibadah itu hanya berhak atau hanya boleh diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh para ulama, diantaranya disebutkan oleh al-Imam al-Mujtahid Muhammad bin Ismail as-San'ani, salah seorang ulama, yang mengatakan makna dari la ilaha illallah itu ifradullah bil ibadah wal bara'atu min kulli ma'bud. Jadi kata-kata la ilaha illallah itu artinya ifradullah bil ibadah, hanya Allah lah ya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ifradullah bil ibadah, maksudnya apa? Ibadah apapun, mulai dari kita ibadah secara lisan, perbuatan, secara hati, badan, semua bentuk ibadah kita itu
hanya untuk Allah. Wal bara'atu min kulli ma'bud, dan kita bebas, maksudnya meyakini enggak ada. Bara'ah itu betul-betul bersih, murni, enggak ada lagi yang disembah atau yang dipertuhankan, yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata la ilaha illallah, makanya nanti kita akan baca namanya apa? Rukun kalimat tauhid. Rukun itu apa sih? Rukun itu satu hal yang penting, satu pilar yang penting yang harus ada dalam satu perkara. Kalau dalam arti yang lain, rukun artinya pojok. Jadi kalau rukun Ka'bah itu adalah pojok-pojok Ka'bah. Karena ibarat satu bangunannya itu kan ada tiangnya, ya, ada pilarnya. Kalau pilar itu enggak ada, ya berarti bangunan itu tidak sempurna atau bisa roboh. Nah, kalau di dalam kalimat tauhid juga ada namanya rukunnya, yang menjadi penentu apakah bangunan itu masih dikatakan berdiri tegak atau tidak, itu karena rukunnya masih utuh. Sama dengan rukun Islam ada 5, artinya ada 5 pilar ini yang harus dipenuhi. Kalau 5 ini tidak dipenuhi, maka bangunan Islam itu sudah roboh, ya kan, atau sudah nggak berdiri lagi, nggak tegak lagi. Syahadat, sholat, kemudian apa? Zakat atau haji, zakat atau puasa. Ada yang mengatakan zakat dulu, ada yang mengatakan puasa dulu, kemudian haji. Nah, ini semua adalah pilar-pilar atau rukun. Dalam kalimat tauhid ada namanya rukunnya. Rukunnya 2. Yang pertama al-awwal an-nafyu. Rukun kalimat tauhid itu yang pertama disebut dengan an-nafyu atau nafi. Nafi itu artinya apa? Meniadakan selain Allah. Maksudnya meniadakan Tuhan apapun selain Allah. Jadi meniadakan semua bentuk mempertuhankan. Makanya kalimat nafi ini bentuk apa? Diwakili atau bentuknya adalah kalimat la ilaha. La ilaha. La itu namanya la nafi, yang meniadakan. La tidak ada, ilaha. La ilaha tiada Tuhan. Tapi Tuhan di sini tadi ingat kata-kata ilah itu artinya la ma'budah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi atau disembah. La ilaha. Berarti ketika kita mengucapkan la ilaha itu namanya sedang menyebutkan kalimat nafi dalam kalimat tauhid. Rukun dari kalimat tauhid namanya nafi. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah. Berarti waktu itu nggak ada Tuhan, kosong, namanya nafi. Nah, segera kita susuli dengan rukun kedua namanya al-itsbat. Al-itsbat itu memastikan, mengadakan, menetapkan adanya Tuhan. Menetapkan. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha, kita mengatakan tiada Tuhan yang berhak disembah. Berarti kita nggak punya Tuhan. Di situ kita dalam kondisi ateis, ya kan? Baru nanti kalau kita sudah mengatakan illallah, baru kemudian itu namanya isbat. Saya akan baca. Al-awwal an-nafyu. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, wa huwa nafyul ilahiyah an kulli ma siwallah. Meniadakan Tuhan-Tuhan semua. Pokoknya ketika orang mengucapkan la ilaha, berarti dia betul-betul tertanam kuat dalam hatinya, pokoknya saya enggak punya Tuhan apapun siapapun. Makanya ketika mengucapkan itu belum selesai, karena ibaratnya itu baru separuh. Maka segera kita susuli dengan kata-kata isbat, yaitu kata-kata illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi siapapun. Kemudian illallah, kecuali Allah.
Makanya kalau kita memaknai kata-kata la ilaha illallah dengan tadi bahwa tiada pencipta, tiada penguasa, tiada pengatur, tiada yang lain-lain itu, ya mungkin secara keyakinan mereka orang non-muslim pun merasa bahwa itu benar. Karena ternyata di luar Islam juga mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Cuman dalam prakteknya mereka itu masih melakukan berbagai macam persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata yang kedua illallah itu namanya al-ihbat. Wa huwa ihbatul ilahiyah lillahi wahdah. Itu menetapkan Tuhan itu hanya Allah yang berhak disembah. Kalimat illallah faya tasbitun annallaha huwa al-mustahiqu lil ibadati wahda. Kalimat illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tasbitun itu menetapkan bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah, wahdahu satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maksudnya tidak ada sekutu itu enggak ada yang lain. Fallahu jalla wa ala huwa al-mustahiqu lil ibadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, wahdahu satu-satunya. Li'annahu al-khaliq, karena dialah yang pencipta, ar-raziq yang memberi rezeki, al-malik yang menguasai, al-mudabbir li jami'il umur yang mengatur segala urusan. Fayajibu ala jami'il ibad, maka wajib bagi seluruh hamba an yufarriduhu bil ibadah, untuk mengesahkan dia dengan beribadah, syukran lahu dalam rangka mensyukuri ala ni'amihi al-azimah, atas nikmatnya yang begitu besar, kama sabaqa bayanu dzalik. Jadi artinya gini, ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dipenuhi dua rukunnya, rukun pertama adalah nafi, meyakini bahwa tiada Tuhan siapapun enggak boleh dipertuhankan. Kemudian disusul dengan al-itsbat, yaitu menetapkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi atau dituhankan sebagai yang menerima ibadah. Maka orang itu berarti sudah mengucapkan kalimat tauhid dengan rukunnya yang benar. Dan dikatakan kenapa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, karena dialah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka wajib kita untuk betul-betul hanya kepadanya. Karena kalau kita beribadah kepada yang lain salah sasaran ya. Karena mereka juga hamba. Kita beribadah kepada malaikat, malaikatnya juga beribadah kepada Allah. Kita menyembah para nabi, nabi sendiri juga beribadah kepada Allah. Kita minta kepada kiai, kiainya juga sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, makanya kita wajib hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Ini dari apa yang namanya disebut dengan apa? Rukun. Kemudian ada juga syarat-syaratnya. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun itu merupakan bagian dari perkara, jadi sesuatu yang ada yang penting dalam suatu perkara, dan sesuatu itu bagian dari perkara itu. Beda kalau syarat. Kalau syarat itu di luar, sesuatu yang harus dipenuhi yang penting juga, tetapi tidak bagian dari perkara itu. Contoh mamanya kita membahas atau contoh yang simpel apa? Rukun sholat. Kalau dikatakan rukun sholat, berarti rukun itu sesuatu yang ada di dalam sholat dan itu bagian dari sholat. Contoh apa? Membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah itu termasuk apa? Rukun sholat. Karena Fatihah itu sendiri bagian dari sholat. Ruku dalam sholat itu termasuk rukun. Kenapa? Karena ruku itu termasuk bagian dari sholat. Nah, jadi rukun itu sesuatu yang penting yang harus dipenuhi dalam satu perkara dan itu bagian dari perkara itu. Beda kalau syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi juga tapi tidak bagian dari perkara. Syarat sholat maunya apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat sholat bukan? Bukan.
Kita kapan saja boleh menghadap kiblat. Dan tidak mesti ketika kita menghadap kiblat berarti kita sedang sholat, nggak mesti. Contoh lain apa? Menutup aurat itu syarat atau rukun? Syarat. Karena kita nggak lagi sholat juga nutup aurat. Apalagi suci dari hadas dan najis itu juga namanya syarat. Karena suci dari dan hadas itu bukan bagian dari sholat. Tapi kalau sholat nggak dipenuhi syarat-syaratnya tadi, sholat nggak menghadap kiblat, sholatnya sah nggak? Nggak sah. Tapi nggak menghadap kiblat bukan sholat. Sholat tidak nutup aurat, sah nggak? Nggak sah. Tapi nutup aurat bukan bagian dari sholat. Maka itu namanya syarat. Nah, di dalam kalimat tauhid aja juga namanya syarat. Syarat-syaratnya itu ada 7. Syaratnya ada berapa? Ada 7. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu. Jadi yakin, ilmu, yakin, qabul, wal inqiyadu fadri ma aqulu. Yang keempat al-inqiyad, terus as-sidqu, al-ikhlas, al-mahabbah. Nanti kita akan bahas itu. Jadi syarat-syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, mengucapkan kalimat tauhid itu ada 7. Dikatakan ketika orang itu melakukan atau mengucapkan kalimat tauhid lalu tidak dipenuhi syarat-syaratnya, maka kalimat tauhid itu tidak sah. Atau ketika orang itu mengucapkan kalimat tauhid lalu dia lakukan hal-hal yang membatalkannya, maka kalimat itu tidak sah. Faka'annama shalah la tuqbalu wa la tanfa'u sahibaha illa idza tawaffarat jami'u syurutiha. Seperti juga orang melakukan salat itu tidak akan diterima dan tidak akan bermanfaat kepada pelakunya kecuali apabila dipenuhi syarat-syaratnya. Begitu juga ya kita melakukan ibadah yang lain pun, termasuk kita mengucapkan kalimat tauhid juga harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Lalu dikatakan walidzalika qila li Wahb bin Munabbih alaysa miftahul jannah la ilaha illallah. Suatu ketika seorang ulama Wahab bin Munabbih ditanya, wahai Tuan Syekh, bukankah kalimat la ilaha illallah itu sebagai kunci masuk surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Artinya orang itu nggak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali dia punya kalimat tauhid itu sebagai kuncinya. Betul kata beliau, bala walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Kata Wahab bin Munabbih itu ketika ditanya, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci untuk masuk surga? Lalu mengatakan benar bahwa kalimat la ilaha illallah itu kunci untuk masuk surga. Tapi bukankah kunci itu punya gerigi, punya gigi-giginya? Kalau kamu mempunyai kunci lalu gigi-giginya itu kamu hilangkan, bisa nggak membuka pintu? Beliau mengatakan seperti itu. Jadi artinya kalimat tauhid itu tidak polos, nggak yang penting ucap saja. Karena bisa saja orang itu mengucapkan tapi tidak dipenuhi syarat rukunnya. Maka kalau tidak dipenuhi syarat rukunnya, ibarat kalaupun itu memang kunci yang tidak ada gerigi-geriginya ya. Kalau kita kunci kan ada itu. Apa itu? Kalau kunci lu saya gini semua bisa memalsukan itu ya. Makanya ada. Makanya beliau mengatakan seperti kata Wahab bin Munabbih, ya benar bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu kunci surga, tapi kunci surga itu punya gerigi-gerigi, punya gigi-giginya. Fa in ji'ta bi iftahin lahu asnan, kalau kamu diberikan kunci yang mempunyai gigi-gigi, maka kamu bisa membuka. Wa illa lam yuftah lak. Kalau kunci itu enggak ada giginya, maka tidak akan membuka. Wa lima qila lil Hasan al-Basri, ada seorang ulama tabi'in juga, Hasan Basri, tabi'in, ulama tabi'in. Hasan Basri
inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Kata para jamaah atau murid-muridnya Imam Hasan Basri bertanya, wahai Tuhan, mereka bilang bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Ini kalau nggak salah sabda Nabi Rasulullah SAW mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Kemudian Hasan Basri mengatakan la ilaha illallah, ini kata-kata qala man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardhaha dakhala al jannah. Kata beliau, benar orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan masuk surga. Tapi orang itu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan menunaikan hak-haknya dan ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak asal ucap. Ini mungkin contoh realnya apa? Kata-kata yang diucapkan oleh orang munafik. Orang munafik kalau secara lahir kita dengarkan dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena dalam batinnya ya kan tidak dipenuhi syarat-syaratnya, maka tidak sah. Kalimat tauhidnya itu tidak membuatnya dia sebagai seorang muslim. Saya baca lebih cepat saja ini biar lebih cepat. Rukunnya ya. Tadi rukunnya sudah disebutkan, yaitu ada 2, an-nafyu wal isbat. Kemudian ada syarat-syaratnya ada 7. Syarat yang pertama asyartul awal al-ilmu bima'na alladhi tadullu alaihi faya'lamu annahu la ahada yastahiqul ibadah illallah. Jadi syarat yang pertama orang mengucapkan kalimat tauhid itu harus ngerti. Makanya kalau kita membimbing saudara kita untuk masuk Islam, pastikan dia sudah ditanya paham enggak kalimat syahadat yang dia ucapkan. Kalau perlu setelah dia ucapkan pakai bahasa Arab, dia ucapkan lagi dengan terjemahannya. Karena syarat mengucapkan kalimat tauhid itu harus al-ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya la ilaha, tiada Tuhan illallah. Jadi syarat yang pertama, pastikan kita mengucapkannya itu ngerti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak. Syarat yang kedua itu orang mengucapkan kalimat tauhid itu ngerti dan dia harus yakin. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi dalam hatinya kok merasa ada banyak Tuhan, Tuhan kami tiga tapi satu Tuhan ini, itu namanya masih ragu. Nah, maka berarti itu tidak memenuhi syarat. Syaratnya tidak dipenuhi, berarti otomatis kalau dalam ibadah, ketika ibadah itu tidak dilakukan syarat rukunnya, berarti tidak sah. Begitu juga dalam kalimat tauhid, kalau ada syarat yang tidak dipenuhi, berarti kalimat tauhidnya tidak sah. Yang ketiga apa? Al-qabul al-munafi lirad. Yang ketiga yaitu al-qabul, harus betul-betul menerima. Jangan sampai dalam hatinya kok menolak. Sebenarnya saya ya ada unsur terpaksa atau belum yakin, ya kan? Harusnya itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul paham, betul-betul yakin, dan memang benar-benar menerima dalam artian saya yakin bahwa tiada Rasulullah dan saya akan mentaati, akan tunduk patuh ya dengan apa yang menjadi ketentuan konsekuensi dari kalimat tauhid itu sendiri. Yang keempat al-inqiyad al-munafi litarki. Yang keempat adalah al-inqiyad, itu patuh, al-munafi yang menafikan litarki, untuk meninggalkan. Maksudnya dia nanti begitu dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan konsekuen dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi konsekuensinya. Dia akan
beribadah hanya kepada Allah, ya kan? Dengan lisannya, dengan badannya, perbuatannya. Saya baca ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang betul-betul berserah diri, wajhahu, yang menyerahkan dirinya, wajahnya ilallah, kepada Allah, wa muhsinun, dan dia berbuat ihsan, yaitu beribadah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dialah orang yang betul-betul berpegang teguh kepada tali yang kuat. Kemudian al-khamis, yang kelima, as-sidqu al-munafi lil kadzib, yaitu betul-betul jujur, benar, dan percaya sepenuhnya. Jadi orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu betul-betul dia itu jujur, tidak ada perbedaan antara lisan dengan hati, ya kan? Ternyata hanya akal-akalan supaya bisa menikahi seorang muslimah. Nah, ya banyak sekarang mau orang pura-pura mamanya menyukai seorang wanita, kemudian supaya bisa menikahinya, kemudian dia mengucapkan kalimat itu dengan mendustakan. Dia sebenarnya nggak percaya. Nah, itu berarti tidak sah karena tidak memenuhi syaratnya. Yang keenam, al-ikhlas al-munafi lisyirki. Yang keenam, harus ikhlas. Berarti apa? Ya betul-betul murni, seperti kita membaca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Allah